Aku Hakim, pemuda Dayak Lebo. Sekeliling kampungku nih, yang ada cuma hutan. Kalau ada yang bilang hutan kami nih, salah satu rimbanya Kalimantan, tak salah itu. Ini dia kampungku yang mempesona, Merabu. Sebelum sampai di Merabu, kalian harus melewati dulu ibu kota Kabupaten Berau, Tanjung Redep. Dari Redep, kalau naik mobil bisa sampai 5 jam. Soal kota Tanjung Redep yang sekarang nih, jadi ibu kota kabupaten, ada ceritanya memang. Orang tua yang sering kali kasih cerita. Katanya, dulu Berau nih bentuknya kerajaan yang dipimpin sultan. Sekarang, memang bukan sultan lagi yang pimpin. Yang tinggal juga sudah macam-macam orang. Ada orang Jawa, Sumatera, sampai Papua pun ada. Biar begitu, penduduk asli macamku nih tetap banyak juga. Ada 3 suku mayoritas yang tinggal di sini, yaitu Berau, Bajo, dan Dayak. Raja Berau terdahulu membentuk kerajaan dan pemerintahan Hari ini, kota kami ulang tahun. Jalanan jadi ramai, berbeda sangat dari biasanya. Kalau sedang acara begini, di kota banyak ritual adat. Dulu sering juga katanya dilakukan oleh Sultan Berau. Contohnya nih, ritual salawat buat turunkan parau panjang. Ini harus dilakukan supaya selamat waktu mengarungi sungai. Dulu parau panjang jadi alat untuk ambil upeti dan hasil alam dari pedalaman. Boleh dibilang, perekonomian kesultanan masa itu tergantung dari jalannya parau panjang ini. Sekarang nih, parau panjang tidak dipakai lagi. Hanya keluar kalau ada acara besar macam ulang tahun kota. Biasanya dipakai untuk lomba saja. Minimal setahun sekali ada. Buat kami orang Kalimantan, sungai itu penting memang. Waktu jalan darat belum ada, kemanapun kami lewat sungai. Itu sebabnya parau menjadi transportasi utama. Karena sungailah yang jadi penghubung antar kampung. Seperti di kampungku, sehari-hari kami masih pakai ketinting. Lebih cepat dan praktis. Jalan tanah memang belum semua bisa dilewati. Rencananya, aku dan Wim mau patroli hutan. Di Merabu, kami punya perkumpulan namanya Kerimapuri. Anggotanya ya semua warga desa. Tugas utama kami cuma satu: memastikan alam tempat tinggal kami tetap terjaga. Boleh sombong lah aku, punya rimba yang seperti ini.
Beberapa peneliti yang datang pernah bilang, tak akan pernah habis temukan hal baru di sini. Kas Merabu salah satunya. Dulu, orang cuma tahu kalau Kalimantan tuh hanya hutan dan hutan. Tapi coba lihat, kami punya ini. Rata-rata, peneliti suka lihat isi gua kuno di Kas Merabu. Konon, manusia purba pun pernah tinggal di sini. Makanya, tahun 2013 ada usulan kampung kami ini jadi warisan dunia saja katanya. Banggalah kami ini. Buat kami orang Merabu, adanya gua-gua nih jadi sejarah. Kalau nenek moyang kami memang pernah tinggal di dalam gua setelah terjadi perang antar suku. Gambar telapak tangan dibuat sebagai tanda supaya anak cucu tidak lupa asal-usul. Biar sudah ribuan tahun katanya, warna ini tak pernah pudar. Sayang, ada aja orang usil. Sering aku temui orang yang pegang dinding gua kalau sedang patroli. Padahal, pantang ini dilakukan. Bisa gawat, sejarah bisa hilang. Pokok dina sampai rusak alam tamni. Kalau kas sampai rusak, efeknya tuh kena banyak orang. Soalnya kas tuh macam kulkas salam fungsinya. Kasih dingin lingkungan sekitarnya. Batuan kas jadi tempat air tanah mengendap. Jadilah, cerita soal kas bukan soal penelitian saja. Tanyalah kami, orang Merabu yang rasakan betul gunanya. Karena kas kami yang terjaga, tak ada cerita orang Merabu kekeringan atau sulit air. Kalau kami bisa begini seterusnya, lebatnya hutan Kalimantan bukan cerita semata, tapi alam nyata yang manfaatnya bisa terasa sampai anak cucu kami nanti. Orang tuaku pernah cerita, kami ini orang Dayak Lebok, berarti orang pedalaman, yang rumahnya di hulu sungai. Kami punya tradisi, tiap ada yang meninggal di satu rumah, semua penghuninya akan membangun rumah baru dan pindah. Karena rumah lama sudah dianggap sebagai tempat bersemayam arwah yang sudah meninggal. Sekarang sudah tak begitu lagi kebiasaannya. Tapi bukan berarti kami tinggalkan semua kebiasaan dan tradisi leluhur. Orang Dayak Lebok yang ramah dan terbuka pada siapapun tetap jadi ciri kami sejak zaman nenek moyang. Kami juga percaya hidup tak mungkin kalau tak ada sungai. Kalau kata bapakku nih, ini aset kampung. Syukurlah, air tidak sulit kami dapat, walaupun hujan jarang kali turun. Itu semua gara-gara kas kami yang terjaga. Mata air dan sungai-sungai kecil gampang ditemui. Salah satunya mata air Nyadeng. Aku namakan ini kolam renang alami yang diciptakan Tuhan untuk kami. Nyadeng jadi sumber air utama kami juga di desa. Sumber mata air yang disaring batuan kars. Warnanya tetap biru seperti ini sepanjang tahun.
tidak pernah keruh apalagi surut. Ikan pun suka berkumpul di sini. Jadi keuntungan buat kami yang sedang kelaparan. Kalau alam terjaga seperti ini, mau apa aja bisa didapat dengan mudah, termasuk mendapat makan siang dengan gratis. Senangnya, mudah-mudahan saat kami tua nanti bukan ladang sawit atau lahan gondol yang jadi halaman rumah. Amin. Itu sebabnya mati-matian kami tolak masuknya pengembang kelapa sawit. Tak apa kami hidup sederhana, yang penting alam terjaga. Untunglah, tahun 2014, hutan lindung ini sudah berubah jadi hutan desa yang disetujui oleh Menteri Kehutanan. Hutan pun bisa kami jaga dan kelola sendiri. Sekarang, warga boleh memanfaatkan semua hasil hutan asalkan bukan kayu dalamnya. Misal saja berburu. Ambil hasil madu hutan sampai sarang burung walet. Batas-batas antara hutan desa inilah yang paling rentan. Makanya patroli harus rutin dilakukan supaya tidak ada penjara yang masuk dan mengambil kayu kami yang berharga nih. Untuk itulah Kerima Puri ada. Mulai dari memanfaatkan, kelola, sampai amankan hutan, kami bicarakan sama-sama. Kesadaran kami yang bikin ikatan batin dengan alam jadi kuat. Kelak, rimba yang indah itu harus tetap jadi halaman rumah kami. Jadi begini Pak Poto, Pak Rana, Kodam. Kita lihat ke bawah tuh, keduanya kita lihat induknya itu. Jadi makanya aku bilang biar kita pakai celana 3 lapis, baju 7 lapis, tetap kita takut. Bukan hanya patroli saja, Kerima Puri juga jadi perkumpulan warga untuk kembangkan potensi desa. Misalnya saja, kalau mau adakan pelatihan atau diskusi soal kendala pekerjaan mereka. Dari cerita kumpul-kumpul ini pula, ku bisa cerita soal keunikan desaku, seperti nama panggilan mereka yang unik. Nama-nama ini bukan sembarang saja didapat. Menurut kepercayaan kami, jika ada orang tua meninggal, anaknya akan punya nama julukan. Asal namanya bisa dari macam-macam peristiwa. Seperti Pak Kodak dan Pak Poto, julukan uniknya.
Didapat dua bersaudara ini sejak kecil. Zaman mereka kecil, kamera dan foto memang sedang populer katanya. Dikasihlah nama itu oleh orang tua mereka. Ada aja memang. Dia juga sih betul kan mukanya. Tambah lagi. Kakaknya Tambah terus. boros. Ya. Astaga. Ya, tambah terus. Nanti kebau. Cerita unik desaku tak berhenti sampai di situ saja. Kami pun punya kebiasaan unik lainnya. Hanya bisa dilihat tiap kali mulai musim tanam padi atau manukal dimulai. Kalau sudah menukal begini, jangan harap kau bisa selamat. Tak ada istilah tua muda semua harus kena colet arang di wajahnya. Aku long. Nomor mantu kita kena jual. Pekerjaan yang terlihat berat pun jadi terasa ringan dan cepat selesaikan. Menukal sudah kami lakukan turun-temurun. Biar begitu, menukal bukan kebiasaan asli kami. Karena bagaimanapun, nenek moyang kami ahli berburu dan meramu bahan apa aja yang kami dapat di hutan. Saat ladang selesai dibakar, ini waktunya lahan mulai dibuka. Masing-masing orang datang sendiri tanpa harus disuruh. Kami di sini punya istilah ngebon. Jadi kalau sudah dibantu menukal di ladangnya, harus dibayar dengan membantu di ladang yang lain. Tapi, tak ada yang merasa terpaksa atau protes kalau sudah diminta bantuan untuk menukal. Justru, semua dijalani dengan senang dan gembira. Semangat gotong royong yang menjadikan desaku bisa tumbuh seperti sekarang. Bagus sekali banyak. Sama nilainya kan? Tuan rumah biasanya akan menjamu makan habis kerja ladang. Untunglah, kita manusia ada lelahnya. Kalau urusan perut sudah bicara, ada waktunya juga harus berhenti. Ini namanya bial, Pak. Ini orang tua ini supaya baru dikubur supaya penyakitnya hilang ini. Difoto kok, difoto. Oh, Mama Aan, awas Mama Aan, awas. Lagi-lagi tak lama, orang yang sedang melintas pun bisa kami jerat. Dari situlah kenangan orang soal Merabu akan terus tertanam. Merabu dengan penduduknya yang ramah, Merabu dan penduduknya yang peduli dengan alamnya. Sejauh inilah aku bisa menatap luasnya rimba Kalimantan. Rimba yang menghidupi kami di Merabu. Rimba yang simpan semua yang kami butuhkan. Mulai dari sumber air sampai hasil hutannya yang melimpah. Tak akan bisa ditukar dengan apapun juga. Kisah yang bukan hanya diceritakan, tapi akan dilihat langsung oleh anak cucuku.
Indonesia bagus. Zaman di jalan ini. Coba lah 3 meter kalau.